Selamat datang kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan Oktav Paskah melalui doa audio ini. Saya, Romo Robertus Bambang Rudianto, SC. Mari kita mulai sesi ini dengan hati tenang, membuka ruang bagi Tuhan untuk berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan kita semua. Pekerjaan sehari-hari, rutinitas yang sering terasa melelahkan, dan bagaimana Tuhan hadir di sana. Kita mulai dengan doa pembukaan singkat. Tutup mata sejenak kalau bisa. Tarik napas, hembuskan. Izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secercah harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada. Semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Tuhan yang penuh kasih, hadirkanlah damai-Mu di tengah degup jantung kami. Tuntunlah telinga kami untuk mendengar sabda-Mu dan mata hati kami untuk melihat tanda-tanda kasih-Mu dalam pekerjaan kami. Amin. Sekarang, saya akan membacakan bagian Injil singkat yang menjadi dasar permenungan kita hari ini. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri di tepi danau kepada murid-murid yang sedang bekerja, menyiapkan api, roti, dan ikan. Mereka lelah dari malam tanpa ikan, dan Dia hadir dengan perjamuan yang menyembuhkan. Bayangkan itu sejenak. Anda di tepi danau, dingin dan lelah, tali kapal masih basah. Ada api kecil, roti hangat, ikan yang dihidangkan. Yesus menyapa mereka dalam rutinitas kerja mereka, bukan sekedar teori, melainkan perjumpaan yang konkret. Dari situ kita masuk pada ide utama. Paskah menyucikan hal-hal biasa. Jangan buru-buru melewatkannya. Paskah bukan hanya perayaan peristiwa masa lalu. Kebangkitan Kristus merubah cara Tuhan berinteraksi dengan yang paling biasa. Panci, meja, pekerjaan kasual menjadikannya tempat rahmat. Allah tidak hanya hadir di altar, Dia juga menunggu di dapur, di kantor, di bengkel, di kantor pos, di rumah sakit. Jadi, apa artinya menemukan Tuhan dalam rutinitas? Pertama, itu berarti pengakuan. Tuhan melihat kelelahan kita. Dia tidak asing terhadap jam kerja panjang, panggilan yang menekan, gaji yang pas-pasan, tuntutan tak berkesudahan. Kedua, menemukannya berarti menyadari bahwa tugas kecil kita bisa menjadi sarana keselamatan, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi orang lain. Sekarang, saya akan membuka 3 jendela rohani yang membantu kita mengenali kehadiran Tuhan dalam kerja. Perspektif Ignatian, Fransiskan, dan I Thirst. Kita bahas satu persatu dengan contoh praktis ya. Pertama, Ignatian, menemukan Allah dalam segala hal. Santo Ignatius mengajak kita berkontemplasi dalam tindakan, bukan memisahkan doa dan kerja, melainkan melihat bahwa di balik setiap aktivitas ada panggilan ilahi. Contoh kecil, saat Anda mengetik laporan, tanyakan dalam hati, Tuhan, bagaimana tugas ini bisa menjadi pelayanan?
Itu mengubah ritme kerja menjadi doa yang hidup. Kedua, Fransiskan, pekerjaan sebagai perwujudan cinta terhadap ciptaan. Santo Fransiskus mengajar kita merawat bumi dan semua yang ada di dalamnya. Ketika tukang kebun menanam pohon, ketika ibu menanak nasi, itulah partisipasi dalam karya penciptaan. Pekerjaan menjadi bentuk syukur terhadap berkat-berkat dari Sang Pencipta. Ketiga, I Thirst. Gerakan pelayanan yang sederhana, hadir di tengah-tengah orang yang haus akan kasih. Pelayanan bukan hanya program besar, tapi tangan yang memberi segelas air, kata yang menenangkan, waktu mendengarkan. Dalam banyak situasi kerja, kita dapat memilih untuk menjadi jawaban dahaga itu. Untuk mengikat semuanya, saya ingin menceritakan sebuah kisah, Asap Dapur Ibu. Sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana Tuhan menemui kita lewat hal paling biasa. Dengarkan baik-baik. Ada seorang pemuda yang pulang dari kota. Ia lelah, kecewa, hatinya penuh kegelisahan karena kerja yang menekan, presentasi yang gagal, rekan yang bersaing, jam lembur yang melelahkan. Di perjalanan pulang, udara kampung membawa aroma asap dapur. Ia berhenti. Aroma itu seperti magnet. Dia masuk ke dapur. Ibu sedang memasak dengan gerakan biasa. Mengaduk, menambah garam, menaburkan daun. Ibu tidak menanyainya dengan nada menghakimi. Ibu hanya mengundang, "Makanlah." Mereka makan bersama. Sederhana, nasi, sayur, sedikit ikan. Hanya itu. Namun kehadiran ibu membuat semua terasa berbeda. Mengapa kisah itu penting? Karena di meja sederhana itulah ada perjumpaan. Ruang aman di mana luka boleh dibawa tanpa permintaan solusi instan. Yesus juga menyiapkan api dan roti untuk murid-murid yang lelah. Kehadiran tanpa syarat itu menyembuhkan. Sekarang, mari kita dalami lebih konkret. Bagaimana praktek-praktek rohani menerjemahkan pengalaman itu ke dalam kegiatan sehari-hari? Saya akan bagi dalam beberapa langkah praktis. Pertama, eksamen harian versi singkat. Setiap malam, luangkan 5 menit. Tanyakan, di mana aku melihat tanda kasih Tuhan hari ini? Di mana aku gagal menjadi kasih? Jangan segera mencari jawaban besar. Cukup catat satu hal. Itu melatih mata rohani. Kedua, kontemplasi dalam aksi. Saat bekerja, sekali atau 2 kali sehari, berhenti selama 30 detik. Tarik nafas, arahkan niat. Tuhan, kurban pekerjaanku ini untuk orang yang aku layani. Ulangi perlahan, itu memusatkan hati. Ketiga, praktek meja. Sediakan meja kecil untuk orang lain. Bisa berupa waktu 10 menit mendengarkan kolega, membuat secangkir kopi untuk tetangga, mengantar makanan ke teman yang sakit. Tindakan kecil ini adalah doa yang konkret. Keempat, menguduskan bahan-bahan hidup. Sikap Fransiskan. Hargai bahan yang Anda pakai, makanan, alat, bahan kerja. Dengan sikap syukur, pekerjaan memperluas dimensi sakramental. Semua hal menjadi medium kasih Tuhan. Kelima, adorasi dan ekaristi. Bagi umat Katolik, hadir di ekaristi bila memungkinkan, atau luangkan waktu di depan sakramen Maha Kudus untuk menitipkan pekerjaan.
Di sana, kita menguatkan panggilan menjadi saksi di tempat kerja. Oh, dan bagi saudara Protestan, waktu hening dan doa syukur membawa efek serupa. Sekarang, saya ingin mengajak saudara melakukan latihan singkat imajinatif yang Ignasian. Bayangkan, Anda adalah salah satu murid di tepi danau. Terasa dingin, nafas Anda mengabur, ada bau ikan, asap, dan api. Yesus berdiri di dekat api. Apa yang Anda rasakan? Apa yang ingin Anda bawa kepadanya? Ambil satu hal konkret. Mungkin kelelahan, rasa takut gagal, atau rasa iri di tempat kerja. Bawa itu ke hadapannya dalam satu kalimat sederhana. Tuhan, aku lelah karena. Lakukan itu sekarang, diam sejenak. Baik, sekarang beberapa pertanyaan reflektif yang bisa saudara catat atau renungkan lebih lanjut. 1. Dalam pekerjaan saya, kapan saya paling merasakan kehadiran Tuhan? 2. Siapa yang merupakan meja bagi saya? 3. Untuk siapa saya bisa menjadi meja minggu ini? 4. Bagaimana saya bisa mengubah satu rutinitas kecil menjadi doa? Tuliskan satu jawaban untuk tiap pertanyaan. Mari kita akhiri dengan doa penyerahan singkat dan dari hati. Duduk tenang, tarik nafas. Tuhan yang menemui murid-murid di tepi danau, kami menyerahkan pekerjaan kami kepadamu, yang membahagiakan dan yang melelahkan. Terima segala upaya kami, berkati tangan kami yang bekerja. Jadikanlah tugas-tugas kami sarana pelayanan bagi sesama. Ajarkanlah kami menjadi meja sederhana di mana orang menemukan kehangatanmu. Kami mohon agar setiap rutinitas menjadi ladang doa. Amin. Sebelum kita menutup, satu tantangan kecil. Minggu ini, lakukan satu tindakan meja. Telepon seseorang yang Anda tahu sedang lelah. Bawakan makanan sederhana, atau tawarkan waktu mendengarkan. Catat reaksi Anda dan catat perasaan Anda setelahnya. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja lewat hal kecil itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan ini. Semoga Tuhan menemui Anda di tengah rutinitas, di asap dapur, di layar komputer, di meja kerja. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Damai sejahtera bagi kita semua.